Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Nugroho dengan NIM 2103411000014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ainur Rahmat Hidayah dengan NIM 2103411000035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Maulana Afif dari kelas B dengan NIM 2103 411 000082. Perkenalkan, nama saya Dini Latifatul Kolbi dengan NIM 2103411000026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Ratnaningsi dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2103411000023. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengasaman laut. Pengasaman laut atau ocean acidification adalah istilah yang diberikan untuk proses turunnya pH air laut yang kini tengah terjadi penyerapan karbon dioksida CO2 pada atmosfer yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang mengakibatkan seperti itu adalah penggunaan bahan fosil. Dalam proses penyerapan karbon dioksida atmosferik oleh laut akan dihasilkan asam karbonik H2CO3 yang dinetralisasi relatif cepat melalui reaksi dengan senyawa karbon yang berasal dari proses pelapukan batuan karbonat dan juga pemecahan bahan kimia kerangka organisme laut yang mati, sehingga level pH di laut relatif konstan, yaitu sekitar 8-8,3. Penelitian di bidang pengasaman telah berkembang cukup pesat. Tercatat pada Januari 2015 tercatat sebanyak yaitu 539 pengasaman laut telah diarsipkan. Meskipun belum teridentifikasi dalam database, Bangai telah melakukan beberapa penelitian dengan topik pengasaman laut di perairan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan perairan Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan lokasi penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini bahwa gambar yang berbentuk bintang dan berwarna merah menunjukkan identifikasi lokasi penelitian pengasaman laut di Indonesia dilaksanakan. Lokasi penelitian pengasaman laut menunjukkan pengambilan titik sampel biota dan air dengan pengukuran in situ dan cakupan area analisis pemodelan oceanografi. Dari gambar di samping tersebut bisa kita simpulkan bahwa penelitian pengasaman laut di Indonesia didapat sebanyak 63% di perairan Indonesia Tengah, tepatnya pada Bali, Lombok, dan Sulawesi. Kemudian 21% penelitian pengasaman laut didapat pada perairan Indonesia Barat, tepatnya pada Natuna dan Kepulauan Seribu. Dan sebagian lain penelitian pengasaman laut di Indonesia terdapat pada Indonesia bagian timur, tepatnya pada di Maluku. Penelitian pengasaman laut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pemodelan oceanografi dan metode kebijakan. Metode penelitian. Berdasarkan identifikasi publikasi didapatkan 24 hasil penelitian yang relevan. 50% diantaranya merupakan hasil eksperimen laboratorium dengan perlakuan tertentu terhadap sampel air dan karang di laboratorium. 8% penelitian dilakukan dengan pemodelan oceanografi dan 16% penelitian lain yang merupakan gabungan dari beberapa metode tersebut. Objek penelitian. Selain sampel air, beberapa penelitian menggunakan biota karang sebagai sampel untuk dianalisis di laboratorium, yaitu 17% penelitian menggunakan sampel karang lunak dari jenis Sarcopithon, 8% karang keras dari jenis Porites, 4% karang bercabang dari jenis Arcopora,
Mengidentifikasi juga biota mikroalga sebanyak 16%, fitoplankton sebanyak 8%, dan lamun sebanyak 8%. Gunakan sebagai sampel pada eksperimen laboratorium dengan perlakuan pH yang bervariasi. Parameter penelitian. Dalam suatu penelitian, sampel dan perlakuan sampel akan menentukan parameter apa saja yang dapat terukur. Pengukuran pengasaman laut di perairan Indonesia menggunakan parameter sistem karbonat air laut. Parameter sistem karbonat air laut merupakan parameter yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya pengasaman laut. 1. Suhu. Suhu di lautan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme, karena suhu sangat mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun perkembangan dari organisme-organisme tersebut. 2. Salinitas. Salinitas secara umum dapat dikatakan sebagai jumlah kadar garam dalam suatu perairan yang dinyatakan dalam per mil. 3. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut di laut ditentukan oleh kelarutan gas oksigen dalam air dan proses biologi yang mengontrol tingkat konsumsi dan pembebasan oksigen. 4. Derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH merupakan nilai pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan dan menunjukkan keseimbangan antara asam dan basa air. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang hasil penelitian. Penelitian pengasaman di perairan Indonesia yang menggunakan sampel biota sebanyak 67%, hasil menunjukkan dampak negatif penurunan pH terhadap pertumbuhan biota fitoplankton, Halimeda sp, Acropora sp, dan lain-lain. Sebanyak 26% penelitian menggunakan biota Saccharophyton sp yang diambil dari 4 lokasi yang berbeda, yaitu di pesisir Minahasa, di Sulawesi Utara, Pulau Gunung Api di Banda Neira, dan Pulau Panggang di Kepulauan Seribu, dan Pulau Umang-Umang di Lampung Selatan. Menunjukkan bahwa biota ini cukup resisten dan mampu beradaptasi terhadap penurunan pH.